Al-Imam. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sepertinya semakin rumit. Tim besutan Shin Tae-yong hanya punya satu cara untuk mengamankan tempat di babak berikutnya. Persaingan pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin menarik. Pada matchday kelima, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 6 Juni 2024. Sementara Vietnam mengemas 3 poin setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Mengacu pada hasil tersebut, Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat kedua dengan nilai 7 poin. Sedangkan Vietnam sejauh ini sudah mengumpulkan 6 poin. Masih ada satu laga penutup di grup F dan ini akan menjadi penentu siapa yang bakal menemani Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat skenario yang ada, Timnas Indonesia maupun Vietnam wajib memenangkan pertandingan terakhir tersebut. Namun secara peluang, skuad Garuda punya kans untuk menemani Irak. Pada pertandingan terakhir, Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Di hari yang sama, Vietnam bakal menantang Irak. Meskipun menghadapi Filipina atau tim yang sudah memastikan keluar dari persaingan, namun Indonesia harus tetap mewaspadai lawannya tersebut. Apalagi dalam pertandingan sebelumnya mereka mampu merepotkan Vietnam. Pelatih kepala Timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi menambah 3 pemain baru di skuad Garuda untuk menghadapi kualifikasi Pildun 2026. Diketahui, sebelumnya Shin Tae-yong hanya mengumumkan 22 nama pemain saja yang akan berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 melawan Irak dan Filipina. Bahkan dari 22 nama pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong, bek tengah Ipswich Town tak masuk dalam daftar tersebut. Penggawa yang terpilih untuk membela Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 bulan Juni, mulai melakukan pemusatan latihan sejak 27 Mei. Pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sedangkan menghadapi Filipina, laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 11 Juni. Sementara itu, jatah jumlah skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 mencapai 26 nama. Shin Tae-yong pun akhirnya menambahkan 3 pemain baru. Pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong adalah Malik Rizaldi asal Madura United FC dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC Samarinda. Keduanya bakal menyusul ke pemusatan latihan setelah rampung menjalani babak Championship Series Liga 1 bersama klubnya masing-masing. Selain Malik Rizaldi dan Nadeo, Shin Tae-yong juga memanggil Kelvin Verdong yang berasal dari NEC Nijmegen ke pemusatan latihan. Timnas Belanda coret pemain keturunan Indonesia dari skuad Euro 2024 dan Shane Patinama bingung jelang bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman resmi mencoret salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Ian Maatsen dari skuad akhir Euro 2024. Sebelumnya, Timnas Belanda panggil 30 pemain untuk skuad bayangan Piala Eropa 2024 alias Euro yang bakal diselenggarakan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dari total 30 pemain itu, Koeman harus mencoret 4 pemain karena UEFA hanya mengizinkan 26 pemain untuk masuk skuad final. Maatsen merupakan pemain keturunan Indonesia yang hingga kini masih belum mendapatkan kesempatan bermain untuk Timnas Belanda di level senior. Shane Patinama bingung menjelang bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk membela Timnas Indonesia dalam kedua laga tersebut. Salah satu di antaranya adalah Patinama. Bek kiri berusia 25 tahun kini membela klub asal Belgia, yakni KAS Eupen. Patinama baru bergabung dengan Eupen pada bursa transfer Januari lalu setelah kontraknya habis bersama klub asal Norwegia, Viking FK, pada akhir 2023 lalu. Bek kiri Timnas Indonesia itu hanya bermain 6 kali pada paruh kedua musim ini dan dia mengaku belum tahu soal masa depannya. Calon pemain Timnas Indonesia U20, Dion Marks, mengungkapkan bahwa adiknya, Xavier Marks, berpotensi menjadi target naturalisasi di masa depan.
Dion, yang kini bermain untuk NEC Nijmegen U21 dan diproyeksikan sebagai amunisi naturalisasi timnas Indonesia U20, menyatakan bahwa adiknya juga menekuni sepak bola. Xavier, 13 tahun, bermain untuk Vitesse U14 di kasta tertinggi. Umurnya sekarang 13 tahun. Dia bermain di U14 dan musim depan masih bersama Vitesse, ujar Dion Marks. Bek tengah setinggi 187 cm itu mengungkapkan bahwa adiknya, Xavier Marks, mengalami perubahan posisi. Awalnya bermain di pertahanan, kini Xavier ditempatkan sebagai gelandang karena potensi besarnya. Xavier yang berusia 14 tahun ini berpeluang memperkuat timnas Indonesia U16, dan PSSI tengah mengincar bakat-bakat untuk berbagai level tim nasional, termasuk junior. Dia awalnya bermain sebagai defender, sekarang gelandang, dan kadang bek kanan, kata Dion Marks. Aku dulu bermain di gelandang, sekarang di belakang. Jadi, posisinya berlawanan denganku, imbuh Dion Marks. Nama Dion Marks mencuat setelah Indra Syafri bertemu dengan 5 pemain keturunan Indonesia, yakni Dion, Kaya Schmons, Sacha De Ikton, Dela Anu Arts, dan Sevi Woudstra. Sebelumnya, Dion sudah berhubungan dengan perwakilan PSSI, Fardi Bahdim, dan berharap proses naturalisasinya lancar. Saya sudah dihubungi Fardi Bahdim dari PSSI. Dia menelepon ayahku. Kami mulai berkomunikasi dan semoga berjalan lancar, kata Dion Marks. Mantan pelatih Thailand, Witaya Lauhakul memandang sinis program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia memang diperkuat pemain naturalisasi. Hasilnya tidak buruk karena skuad Garuda mampu menembus 16 besar Piala Asia 2023. Bukan hanya itu, anak asuh Shin Tae-yong juga berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seiring datangnya pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia. Menariknya PSSI masih belum akan berhenti. Nyatanya pemain yang sudah mendapatkan persetujuan dari Shin Tae-yong seperti Kelvin Verdong dan Jens Raven sedang menjalani proses. Meski berhasil membawa efek positif di timnas Indonesia, nyatanya program naturalisasi ini dipandang sinis oleh mantan pelatih Thailand Witaya Lauhakul. Menurutnya naturalisasi ini tidak bisa dilakukan terus-menerus. Sebab, kesuksesan tidak akan datang jika berbicara jangka panjang. Dalam jangka pendek tidak apa-apa, naturalisasi. Untuk jangka panjang menurut saya tidak bisa sukses, kata Lauhakul. Lebih lanjut, Lauhakul menjelaskan bahwa cara agar timnas stabil seharusnya dari pembinaan pemain muda.